Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat semua. Selamat bertemu dengan saya, Bapak Sutresno, yang akan mengajar PPKN di kelas 9. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada kalian semua yang sudah naik ke kelas 9 di tahun pelajaran 2020-2021. Hal ini perlu kalian syukuri. Nah, sebagai bentuk rasa syukur itu, kalian harus lebih rajin belajarnya, sehingga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Baiklah, sebelum saya menyampaikan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, di masa pandemi COVID-19 ini, sesuai yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, daerah atau wilayah yang masuk kategori zona oranye, kuning, dan merah tidak boleh menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka. Yang boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka harus memenuhi 4 persyaratan. Yang pertama yaitu kategori zona hijau, berarti di daerah itu tidak ada kasus COVID-19. Yang kedua, diizinkan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, sekolah siap dengan protokol kesehatan. Dan yang keempat, orang tua siswa mengizinkan. Karena wilayah Kabupaten Rembang masuk kategori zona merah, maka demi keamanan dan keselamatan baik guru maupun siswa, pembelajaran di Kabupaten Rembang dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Kemudian yang kedua, selama masa pandemi COVID-19 ini, taatilah protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu diantaranya adalah sering cuci tangan, yang berikutnya pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, jaga imun dengan berolahraga dan minum vitamin. Nah, protokol-protokol kesehatan itu harus kalian laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, saya akan menyampaikan beberapa cara pembelajaran jarak jauh. Di antaranya dengan menggunakan Microsoft Office 365, Google Form, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang pertama nanti saya akan menyampaikan materi pembelajaran bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang terdiri dari 5 pertemuan. Materi nanti dalam bentuk PowerPoint, kemudian kalian nanti bisa melihat dengan mengklik alamat yang saya share. Setelah kalian selesai mempelajari materi pertemuan pertama, kalian akan mengerjakan latihan soal. Jika kalian kesulitan memahami materi, kalian bisa melihat materi dari buku
browsing lewat internet atau bisa menanyakan pada saya lewat WA. Untuk mengerjakan soal latihan nanti melalui Google Form. Nanti saya kirim alamat link yang harus kalian klik. Nah, saya beri waktu mengerjakannya dalam 1 minggu. Jadwal mapel PPKN yaitu setiap hari Rabu. Berarti batas akhir mengirimkan jawaban latihan soal pada minggu berikutnya yaitu hari Selasa. Dan hari Rabu kita mulai lagi untuk pertemuan materi pembelajaran yang kedua dan seterusnya sampai materi pembelajaran bab 1 selesai. Selanjutnya saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita mulai saja untuk pertemuan yang pertama ini di bab 1, yaitu kita membahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kalian masih ingat waktu duduk di kelas 8, yaitu kalian sudah menerima materi tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Coba kalian ingat-ingat kembali apa makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sudah ingat kembali? Kalau kalian lupa, saya ingatkan. Nah, makna kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan makna kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari. Nah, itulah kedudukan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baiklah, sekarang kita mempelajari yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, dalam pertemuan yang pertama ini nanti kita membahas penerapan Pancasila ya, pada awal kemerdekaan dan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Baiklah anak-anak, bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ini dalam perwujudannya ini mengalami pasang surut. Sejarah mencatat bahwa ada ya, keinginan untuk mengganti dasar negara Pancasila dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini dengan ideologi lain. Namun usaha itu berhasil kita gagalkan. Namun demikian ya, kita jangan sampai lengah, sebab tantangan masa kini dan tantangan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia ini akan
memberikan kita ya, dan bisa menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana perkembangan ya, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama yaitu pada awal kemerdekaan. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa pada awal kemerdekaan ini ada keinginan-keinginan yang mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi lain, dan juga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, peristiwa PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang terjadi di Madiun, di mana tujuannya ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Nah, pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Yang kedua, pemberontakan DITI pada tanggal 7 Agustus 1949 yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang tujuannya ingin mengganti Pancasila ya, dengan syariat Islam yang dipimpin Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kemudian berikutnya pemberontakan RMS 25 April 1950 terjadi di Ambon, Maluku, yang tujuannya ingin mendirikan negara Republik Maluku Selatan lepas dari NKRI, dipimpin oleh Dr. Sumukil. Kemudian berikutnya pemberontakan APRA dan Permesta ya, yang terjadi antara tahun 1957 sampai 1958 ya, terjadi di Sumatera dan juga di Sulawesi. Sebabnya apa? Karena adanya perimbangan keuangan yang tidak imbang antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga mereka menuntut adanya otonomi daerah. Nah, pemberontakan ini yang di Sumatera PRRI dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan yang di Sulawesi dipimpin oleh Vince Sungguan. Kemudian berikutnya pemberontakan APRA yang terjadi 23 April 1950 terjadi di Bandung dan juga di Jakarta. Apa sebabnya? Nah, yang di Bandung ini tentara Kenil ini menuntut agar menjadi ya, tentara bagi negara bagian Pasundan. Kemudian terjadi pertentangan konflik antara kelompok unitaris dan kelompok federalis, dan juga ingin tetap mempertahankan berdirinya negara Pasundan. Kemudian yang di Jakarta juga terjadi ya, salah satunya bertujuan untuk membunuh menteri-menteri RIS. Nah, yang di Bandung dipimpin oleh Raymond Westerling, sedangkan yang di Jakarta dipimpin Sultan Hamid II. Selain peristiwa kelima tersebut, nanti juga ada suatu peristiwa dari perubahan negara RIS menjadi negara kesatuan kembali, di mana juga terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila. Nah, semua pemberontakan di atas nanti dapat ditumpas oleh pemerintah, sehingga Pancasila ini tetap kokoh sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Awal kemerdekaan. Yang kedua yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1959
sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Jadi intinya pada masa ini terjadi penyimpangan-penyimpangan, diantaranya adalah penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, kemudian pembubaran DPR hasil pemilu, kemudian Presiden membentuk MPRS dan DPR-GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. Kemudian pada periode ini juga terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit, di mana tujuan pemberontakan ini adalah ingin mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah, demikianlah materi pertemuan pertama bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yaitu dengan materi penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan dan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Nah, untuk selanjutnya tolong anak-anakku bisa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Form ya, dengan mengklik alamat yang sudah saya share, kemudian sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan, saya beri waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Sekian dari saya, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.